Selamat pagi saudara, kembali saya Maidop Elfrina menyampaikan informasi di Kompas Bisnis hari ini. Bisnis syariah tak terhindarkan dari dampak pandemi COVID-19 termasuk Bank Muamalat. Bank yang tengah mencari investor untuk suntikan dana segar ini harus putar otak untuk tetap bisa bertahan di tengah gempuran. Kami hadirkan perbincangan dengan Direktur Utama Bank Muamalat Ahmad K. Perdana yang sudah kami rekam sebelumnya. Saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT Bank Muamalat Indonesia, Pak Ahmad Kusna Permana. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat, Pak? Alhamdulillah. Oke, sehat. Kita juga sekarang harus jaga jarak nih, Pak, Betul, karena lagi pandemi. Ya. Kita nggak pakai masker biar ada benar. Dengan protokol pandemi ya. Betul. Tapi kita tetap jaga jarak, Pak. Yes. Ya, siap. Ya. Pak, kita akan ngobrol-ngobrol. Aku langsung aja tanyakan poin pertama. Pada tahun 2020, ini Bank Muamalat kinerjanya cukup menurun, Pak. Ada masalah terkait dengan pembiayaan. Nah, tentu masalah ini membutuhkan suntikan dana atau suntikan modal. Nah, untuk tahun 2020 saja, Bank Muamalat ini sudah menerima suntikan dana berapa kali dan berapa jumlahnya, Pak? Bicara mengenai suntikan dana dalam artian modal gitu ya, memang saat ini kita masih berproses ya, belum terrealisasi proses corporate action kita. Apalagi dengan adanya COVID-19 ini memang beberapa menjadi terpending. Ya, kita koordinasikan langsung dengan OJK, dengan pemegang saham maupun dengan calon investor. Jadi prosesnya sedang berlangsung ya, terus sampai sekarang. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun kita bisa realisasikan sehingga kita bisa lebih kuat lagi, terutama dalam menghadapi pembiayaan bermasalah karena pandemi. Ya, Pak Permana, saat ini kita tahu kita sedang mengalami pandemi, dan kalau untuk Bank Muamalat sendiri, NPF atau masalah pembiayaan ini sudah menjadi beban. Nah, dengan adanya pandemi, apakah ini menambah beban NPF dan apakah ada dampak yang signifikan bagi Bank Muamalat sendiri terkait pandemi ini, Pak? Dengan adanya POJK atau peraturan pemerintah yang membantu, ya sehingga perbankan tidak terlalu kesulitan untuk mengelola tambahan pembiayaan bermasalah, ya dengan adanya restrukturisasi yang diperkenankan, kemudian juga dengan adanya program pemulihan ekonomi nasional juga yang sekarang digulirkan oleh pemerintah, saya pikir itu sangat membantu. Di samping memang di Bank Syariah sendiri kan sebetulnya dengan konsep bagi hasil ada proporsi yang memang relatif lebih kuat ketika menghadapi permasalahan yang seperti ini. Menambah beban nggak sih, Pak? Tentunya menambah beban, karena kita tidak pungkiri ada tambahan beban atas itu. Sejauh ini dengan adanya dukungan dari aturan pemerintah itu sangat membantu kita untuk bisa mengelola ya tambahan beban itu, sehingga kita bisa tetap berjalan. Itu saat ini kan lagi pandemi, memukul semua sektor perbankan nih, Pak. Apa langkah Bank Muamalat sendiri untuk menyikapi pandemi saat ini? Tentunya kita berfokus kepada bisnis-bisnis yang relatif tidak terimbas oleh pandemik ini. Ya, salah satu yang dilakukan dengan asuransi itu adalah dalam rangka kita mengenerate tambahan fee-based income ya dengan untuk Bank Muamalat. Ya, tentunya juga itu fasilitas itu kita tawarkan kepada customer untuk memprotek mereka juga dari terkena pandemi ini. Jadi sekarang kita berfokus kepada bisnis-bisnis ataupun produk-produk yang sifatnya bisa mengenerate lebih kepada fee-based income, ataupun pada bisnis-bisnis yang memang relatif tidak terlalu terdampak. Ya, jadi untuk yang terdampak tentunya kita kurangi resikonya, bahkan kita stop sama sekali. Pak Permana, kalau untuk kontribusi terbesar bagi Bank Muamalat sendiri saat ini apa sih, Pak, sektornya? Pada saat ini kita tetap masih dari pembiayaan ya. Pembiayaan kita masih kontributor terbesar terhadap pendapatan kita secara keseluruhan. Setelah itu fee-based income kita datang banyak dari asuransi ya, kemudian dana pensiun juga berkontribusi terhadap kita. Pak, kita masih bicara soal pandemi nih, Pak. Kalau saya boleh sampaikan data dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, ini pertumbuhan kontribusi asuransi syariah diproyeksi akan tumbuh sekitar 10% pada tahun ini. Nah, kalau saat ini ada pandemi, dari kacamata Pak Permana sendiri, bagaimana nanti proyeksi pertumbuhan industri syariah ini untuk tahun ini atau tahun-tahun ke depannya, Pak? Saya pikir Bank Syariah juga tidak bisa terlepas dari impact ini. Ada negatif growth dari akibat
pandemik ini. Jadi sama. Ya. Jadi secara nasional pertumbuhan ekonomi mudah-mudahan Indonesia masih positif ya. Yang saat ini kan proyeksinya 1,9 insya Allah. So, jadi dari 5,2 ke 1,9 saya pikir koreksi itulah setidaknya akan terrefleks juga kepada pertumbuhan perbankan umumnya dan perbankan syariah juga pada khususnya ada di situ. Jadi kita memang belum secara eksepsional bahwa syariah itu bisa terlepas dari ini secara berbeda sama sekali dengan konvensional. Kita pasti akan terimbas dan akan terkoreksi juga. Ya pertumbuhannya yang sebelumnya industri syariah itu akan diperkirakan tumbuh sekitar 10-12%, pasti tentunya akan terkoreksi juga angkanya. Ya, saya pikir mungkin kurang lebih linear dengan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi nasional. Karena bagaimanapun sektor-sektor itu yang merupakan juga target market dari pertumbuhan ekonomi syariah di situ. Ya. Tapi berarti akan tetap grow ya Pak? Akan tetap. Ya, kita akan mungkin tidak sampai negatif, ya, tapi akan terkoreksi secara signifikan. Saya belum punya angkanya, tapi pasti akan terkoreksi secara signifikan. Karena kita juga kan, pertama kita akan slowing down dari sisi ekspansi pembiayaan. Padahal pembiayaan itu merupakan kontributor utama terhadap pertumbuhan bank, ya, di situ. Kemudian fee-based income juga kan belum saat ini kontribusinya tidak sebesar dari margin income dari pembiayaan. Itu kita akan push ke situ juga kan, tapi tidak akan mengkompensate income yang dari pembiayaan. So, jadi pasti akan terkoreksi. Pak Permana, sekitar kurang lebih 87% populasi di Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah Muslim. Nah, tapi menurut data industri keuangan non-bank syariah, ini terjadi penurunan inklusi keuangan syariah dari 2016 ke 2019. Nah, kira-kira Pak, apa yang menyebabkan penurunan inklusi keuangan syariah ini? Untuk melakukan inklusi keuangan syariah kan perlu campaign yang terus-menerus, ya, perlu inovasi produk yang terus-menerus, yang itu butuh kerjasama semua sektor, pelaku industri, regulator maupun masyarakat. Dan karena ini bicara mengenai Islamic segment, tentunya dari Majelis Ulama juga perlu terlibat langsung, karena mereka mungkin lebih netral untuk menyuarakan gitu ya. So, jadi mungkin yang perlu kita harus revisit lagi adalah keterlibatan berbagai pihak ini. Jadi tidak bisa ini mengandalkan hanya kepada pelaku industri, perbankan saja. Ya, karena perbankan syariah juga kan ada keterbatasan biaya untuk marketingnya. Regulator saja juga tidak cukup. Jadi harus memang semua pihak harus dikerjasamakan, termasuk juga mungkin dari sisi media. Jadi inklusi syariah itu bukan PR hanya dari sisi pelaku saja. Itu yang harus kita revisit lagi. Dulu sempat performance-nya seperti itu, mungkin sekarang menurunnya karena apa? Mungkin kita perlu ada satu terobosan baru yang lain yang harus dikerjasamakan. Menurut saya sih itu. Karena tidak bisa hanya dengan satu campaign kita berharap terus, tidak. Ya, apalagi mungkin sekarang menurut saya ya inklusinya itu kita tidak, dalam kondisi pandemik begini kan tidak bisa secara tradisional lagi, ya. Kita harus masuk digital gitu untuk inklusi itu. Nah, itu siapa yang mau invest ke sana? Dan kita harus masukkan dalam setiap langkah pembaharuan di pelaku industri, itu harus selalu memasukkan inklusi syariah sebagai bagian dari programnya, maka itu akan terus berkembang. Ya, itu dia saudara perbincangan kita bersama dengan Direktur Utama PT Bank Muamalat Indonesia, Pak Ahmad Permana. Terima kasih Pak untuk waktunya bersama Kompas TV. Terima kasih. Sukses untuk industri syariah, terutama untuk Bank Muamalat ke depan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak.